saya sudah bekerja 5 tahun, Pak, tanpa perjanjian dengan pekerjaan yang sifatnya tetap, namun pembayaran upahnya dihitung berdasarkan harian. Langkah apa yang harus saya tempuh, Pak? Ya, terima kasih. Baik. Ini curhatan nih. Ya, jadi kerjanya udah 5 tahun nih, tanpa perjanjian, pekerjaannya bersifat tetap, pembayaran upahnya harian. Ya. Yang paling saya soroti dari beberapa fakta yang diangkat ini, ada pekerja 5 tahun tanpa perjanjian, kemudian pekerjaannya sifatnya tetap, pembayaran upahnya berdasarkan harian. Ada 4 fakta yang diangkat dalam pertanyaan ini, maka saya menyoroti yang paling kuat, yang paling mendasar. Yang mana? Yaitu fakta kedua, bekerja tanpa perjanjian kerja. Udah, itu langsung mengalahkan yang lainnya. Ya, jadi memiliki hubungan kerja tanpa perjanjian kerja itu adalah sebuah kesalahan paling fatal. Ya, dan akan mengalahkan fakta-fakta lainnya. Hubungan kerjanya ada, terima upahnya ada, kemudian perintahnya ada, tapi dia nggak punya perjanjian kerja. Ya, maka di dalam hukum ketenagakerjaan kita di sana diatur nih, hubungan kerja itu kan ada 2, kontrak sama permanen, PKWT sama PKWT. Ya, kemudian mengenai perjanjian kerja di sisi yang lain, di pasal yang lain disebutkan perjanjian kerja itu ada 2 ternyata, Pak. Perjanjian kerja tertulis dan lisan, sebutnya begitu. Jadi tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu berarti lisan, verbal. Nah, ternyata tidak semuanya bisa menggunakan perjanjian kerja lisan. Kalau tertulis semua bisa. Yang bisa menggunakan perjanjian kerja tertulis adalah hubungan kerja baik permanen maupun kontrak, baik PKWTT maupun PKWT. Ya, jadi 2 hubungan kerja tadi boleh pakai perjanjian kerja tertulis. Bagaimana dengan perjanjian kerja lisan? Dan perjanjian kerja lisan itu ternyata hanya 1 hubungan kerja yang boleh menggunakan perjanjian kerja lisan, yaitu hubungan kerja permanen atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu boleh menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya. Nah, yang PKWT atau kontrak bagaimana? Dan itu tidak boleh, tegas disebutkan wajib menggunakan perjanjian kerja tertulis. Ya. Berarti dampak hukumnya atau konsekuensi hukumnya apabila sebuah pekerjaan itu tidak, atau hubungan kerja sudah ada tapi tidak ada perjanjian kerja, konsekuensi hukumnya adalah demi hukum hubungan kerjanya dianggap sebagai permanen atau PKWTT. Ya, berarti perusahaan tidak bisa lagi berdalih bahwa ini karyawan PKWT, tidak bisa. Ini PKWT dan PKWT harian, katanya gitu. Bahkan harian pun, karyawan harian, pekerja harian itu kan bagian dari PKWT, bagian dari kontrak. Itu tetap wajib hukumnya memiliki perjanjian kerja. Ada mekanisme perjanjian kerja khusus untuk harian, itu ada, sudah diatur juga dalam peraturan perundangan. Ya, jadi ini kalau saya lihat kayaknya mungkin perusahaannya bakal larinya ngelesnya ke arah harian ini. Ya kan, dia akan bilang bahwa ini karyawan harian. Karyawan harian kan hitungnya upahnya harian. Iya, masalah perhitungan upah itu nggak jadi masalah dalam konteks ini. Sekarang ditetapkan dulu hubungan kerjanya apa statusnya. Hubungan kerjanya adalah permanen. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian kerja tertulis. Sudah 5 tahun. Ya. Sehari aja karyawan itu bekerja tanpa perjanjian kerja, maka demi hukum dia sudah dianggap sebagai permanen. Ya. Kemudian pertanyaan terakhirnya kan langkah apa yang harus ditempuh, Pak? Nah, langkahnya ini bergantung kepada apa yang mau dituntut, kayak begitu nih. Kalau si karyawan dalam hal ini merasa bahwa ini ada yang dirugikan, apa yang dirugikan di dalam konteks ini? Misalkan karena upahnya dihitung harian, kemudian kalau dihitung tiap bulan saya terimanya nggak sampai upah minimum, Pak, misalkan gitu. Nah, itu bagian dari tuntutan. Maka yang disarankan karyawan, biasanya kasus seperti ini kan nggak hanya terjadi pada 1 orang ya, Pak, di perusahaan. Ini biasanya sistem yang berlaku di
sebuah perusahaan, dan ini tidak berlaku hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Misalkan untuk karyawan, seluruh karyawan atau sebagian besar karyawan berlaku seperti ini biasanya. Maka kalau kasusnya seperti ini, yang sangat disarankan adalah bertindak secara kolektif. Ya, kolektif datang ke teman-teman di serikat pekerja, minta mereka yang untuk mewakili menjadi kuasanya dan memperjuangkan haknya. Ya, yang pertama paling yang disorot biasanya adalah masalah status hubungan kerjanya menjadi permanen. Baru kemudian bicara tentang masalah upahnya. Kalau terjadi kekurangan dibandingkan dengan upah minimum, pasti diminta selisihnya. Ya, biasanya seperti itu. Maka yang sangat disarankan kolektif, terus menggunakan kuasa dari serikat pekerja. Kalau nggak pakai serikat, perusahaan saya nggak ada serikat pekerja Pak, pakailah serikat pekerja di luar. Di perusahaan tetangga boleh nggak? Boleh. Atau pakai dari DPC di kabupaten, di Kota Madia tempat saya tinggal, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Kemudian kalau saya pakai advokat boleh nggak Pak? Boleh. Kalau saya pakai LBH nggak dilarang, silahkan. Yang nggak boleh pakai ormas ya? Yang nggak boleh pakai ormas. Ya, ya. Jadi itu boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan terakhir adalah kalau saya maju sendiri boleh nggak Pak? Nggak dilarang juga. Tapi gimana caranya Pak? Ya belajar. Sebelum maju sendiri, kalau memang kita nggak tahu caranya, belajar. Ya, kebetulan di DKM Patas kan sudah ada e-booknya untuk perselisihan hubungan industrial di 2 tahap awal, yaitu bipartit sama mediasi. Itu masih berkemungkinan bisa dilakukan sendiri, secara mandiri. Maka silakan tuh baca e-booknya di DKM itu ada. Ya, tapi kalau untuk yang sudah masuk ke pengadilan maupun ke Mahkamah Agung, itu memang disarankan menggunakan spesialisnya. Ya, para advokat atau teman-teman dari LBH atau teman-teman dari serikat pekerja, karena mereka yang tahu trik yang beracara di sana. Ya, begitu ya Bapak Ibu, terima kasih.